Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadinil amin al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Salatan tufarriju biha anna ma nahnu fihi min umuri dinina wa dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'd. Para habaib yang sangat saya cintai, para alim ulama, takmir dan pengurus masjid, bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik yang kesemuanya semoga dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nikmat rasanya datang ke masjid ini, masuk dengan bersalawat kepada Rasulullah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi kita semua, termasuk saya, jenengan semua, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang datang ke sini ini sebenarnya memperlihatkan wajah kita kepada Allah, memperlihatkan wajah kita kepada malaikat, dan memperlihatkan wajah kita kepada Sayyidina Rasulullah, bahwa kita ini mendaftarkan diri untuk mendapatkan syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menjadi penting. Saya jauh-jauh dari Madura, 300 kilo tambah 200, 500 kilo dari Sumeneb ke sini ini. Ingin seperti bapak-bapak dan ibu-ibu, seperti malam Jumat yang lalu, ingin juga mendaftarkan diri untuk melihat senyumnya Rasulullah kelak di akhirat. Ini sesuatu yang sangat menikmatkan. Karena itu hati kita sekarang dilapangkan, hati kita sekarang disejukkan, hati kita sekarang ditenteramkan, hati kita sekarang dimutmainnahkan dengan hati yang tenteram, kemudian cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hati kita akan bergetar dan diikuti oleh urat-urat syaraf di seluruh tubuh kita, diikuti oleh aliran darah kita di sekujur tubuh kita, yaitu getaran cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau cinta kepada Nabi, bacalah sholawat kepada Nabi. Kalau Allah tak ngutus Nabi, gelaplah jiwa, gelaplah hati. Inilah kita datang ke tempat ini mencari makna, mencari kesenangan yang sejati. Lebih senang dari makan makanan yang sangat enak, lebih senang dari berpakaian yang sangat bagus, lebih senang dengan berjumpa artis atau berjumpa siapapun. Karena apa? Kesenangan kita itu karena kesenangan yang membawa harapan, kesenangan yang melahirkan harapan bahwa kita mencintai Rasulullah dan berharap untuk berkumpul dengan Rasulullah kelak di akhirat. Ya Allah, ilahi Rabbi, kami mohon sepenuh hati di alam akhirat nanti izinkan kami bertemu Nabi. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin yang berbahagia, seperti maulid yang telah lalu dan tentunya sudah banyak yang disampaikan kepada Anda semua. Tapi untuk kali ini saya ingin menceritakan peristiwa yang sangat penting. Peristiwa itu apa? Peristiwa langit bertengkar dengan bumi. Sudah pernah mendengar langit bertengkar dengan bumi? Belum. Apa pertengkaran itu? Satu saat yang namanya langit itu ngenyek bumi. Tahu ngenyek? Membuli kata sekarang ini. Ngenyek, membuli kata orang Madura, nyaleh, mencelah. Kata langit kepada bumi, hei bumi, kamu tidak melihat ke atas ya? Apa? Semua nur, semua cahaya
matahari, bulan dan bintang, segenap alam galaksi ada padaku. Dan kamu bumi tidak akan terang benderang kalau tidak ada matahariku, kalau tidak ada bulanku, kalau tidak ada bintangku, katanya si langit. Jadi kamu, selain kamu merasa berada di bawah, tahulah bahwa kamu sebenarnya jauh lebih hina daripada aku. Tapi aku punya kemuliaan, kata langit, karena semua cahaya matahari, bulan dan bintang ada padaku. Itulah katanya langit. Bumi merenung, merenung dan merenung. Dengan santun bumi itu berucap, langit, jangan sombong begitulah. Kita ini kan sama-sama ciptaan Allah. Jadi walaupun kamu punya cahaya, matahari yang menyinariku, bulan yang menyinariku, bintang yang berkedip-kedip di malam hari, tapi kamu tahu bahwa aku punya cahaya yang lebih benderang dari matahari, lebih benderang dari bulan purnama, lebih benderang dari bulan, dari bintang ke bintang. Mana kamu punya cahaya apa? Ada yang lebih terang dari matahari? Katanya sih langit. Oh ada. Apa itu? Kok kamu sombong sekali mengatakan kamu punya cahaya yang lebih benderang dari matahari? Apa itu wahai bumi? Katanya si langit. Kamu tahu wahai langit bahwa padaku ini ada nurun fauqa nur. Padaku ini ada cahaya di atas cahaya. Apa itu? Yaitu Sayyidina Muhammad Rasulullah. Ya. Kemudian langit itu dalam kisah menangis. Menangis dan menangis, ya Allah tolong Sayyidina Rasulullah itu angkatlah. Walaupun sebentar, letakkan pada saya Rasulullah, lawatkan ke langit ke saya, biar saya juga mulia seperti bumi. Dan itu dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tanggal 27 Rajab dinaikkan burak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik lift, naik Mi'raj sampai ke langit ke-7, ke atasnya lagi sampai ke Rafraf, ke mustawan ke langit. Jadi dengan demikian langit, dahaga keinginan langit untuk diduduki oleh Rasulullah walau hanya sebentar telah terjadi. Ini gambaran langit saja yang maha tinggi, yang sangat tinggi, yang sangat tinggi merindukan untuk bertemu dengan cahaya maha cahaya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Utusan Allah, kekasih Allah, orang yang berakhlak mulia, akhlakul karimah. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang punya hati paling bersih sejak dari zaman Adam sampai kiamat. Itu tidak ada orang yang hatinya lebih mencorong daripada hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untung sekarang di sini masih ada keturunannya para habaib. Ada ahli warisnya Rasulullah, yaitu para ulama. Makanya orang Madura menyanyi, kata orang Madura nyanyiannya begini, anapa bintang mak banyak sesasanga terang kakapi, anapa kau lemak noro ulama marga ulama ahli waris Nabi. Orang Jawa tidak mau kalah dengan orang Madura. Orang Jawa mengatakan begini, katanya, kenapa lintange akeh sing songo mencorong kabeh, kenapa aku milu kiai
margo kiai ahli waris Nabi. Kemudian orang Melayu, orang Indonesia selain Jawa dan Madura juga enggak terima, menyanyi juga. Kenapa bintang jumlahnya banyak, yang 9 terang berseri. Kenapa saya ikut ulama, karena ulama ahli waris Nabi. Jadi karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sekarang tidak ada, untung masih ada para alim ulama yang melanjutkan sebagai ahli waris dari syariatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih banyak para habaib yang tangannya kita cium. Jadi saya kalau mencium tangannya para habaib itu rasanya seperti mencium tangannya Rasulullah. Wong Rasulullah tidak ada sekarang yang mencium tangan mencium tangan cucunya saja para habaib sudah senang, tentram hati. Nah, jadi sebenarnya ceramah ini tidak panjang ya, sudah 1/4 jam ternyata, tinggal setengah jam. Gimana? Lanjut. Jadi mencintai Rasulullah itu semacam usaha membuat hati kita bersih dan kinclong. Kata orang Banyuwangi apa? Kinclong ya. Kalau bersih itu apa? Bersih. Melok kata orang Madura, bahasa Banyuwanginya apa itu? Kinclong, betul. Ya, hati kalau ingin bersih maka cintailah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bacalah syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian bacalah sholawat kepada Nabi ya. Nabi Muhammad utusan ilahi, wajahnya jernih berseri-seri, kalau tersenyum bertemu insan terhapuslah sedih dan kesusahan. Akhlak Nabi bagai bunga-bungaan, harum semerbak tiada tandingan. Wahai Nabi, wahai junjungan, kami senang mengikut Tuhan. Akhirnya kita senang karena kita ikut Rasulullah. Buktinya bahwa kita ikut Rasulullah, kita ikut para habaib dan ikut para alim ulama yang tidak lain. Beliau itu adalah ahli waris. Nah, karena itu kalau ingin belajar agama, carilah ahli waris Nabi. Jangan mencari hanya di YouTube dan di Google. Silahkan juga ya, tapi harus tanyakan lagi kepada guru-guru kita yang ahli waris Nabi. Disinilah senangnya kita bertemu ulama, bertemu habaib, mencium tangan habaib seperti mencium tangannya Rasulullah. Karena Rasulullahnya sudah tidak ada sekarang, tapi mencium anak cucunya, mencium ahli warisnya sudah merupakan kebahagiaan. Dan habis mencium kita pulang ke rumah sambil membawa ketentraman, kebahagiaan, kesenangan yang luar biasa. Termasuk bapak-bapak, ibu-ibu yang datang ke sini ini, saya katakan tadi, jenengan datang ke sini ini memperlihatkan wajahnya jenengan yang tiap hari dibasuh 5 kali dengan air wudhu, sehingga wajahnya jenengan semua itu mencorong, kinclong, bersih, bersinar. Dan itu wajah-wajah yang akan membuat Rasulullah tersenyum kelak. Apa? Ternyata saya berbuat kesalahan di sini. Mohon maaf. Kesalahannya apa? Ditegur oleh panitia. Mic saya kurang dekat dengan mulut saya. Itu pun saya akui kesalahan dan mohon maaf ya. Jadi sekali lagi kita datang ke sini ini memperlihatkan wajah kepada Allah, memperlihatkan wajah kepada malaikat, memperlihatkan wajah kita yang disiram dengan air wudhu 5 kali sehari, bahwa kita semua dengan wajah yang berwudhu ini kita semua mendaftarkan diri untuk mendapatkan syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Senang tidak senang? Dan insya Allah dengan sholawat yang dibacakan tadi, mungkin ada mahallul qiyam nanti,
Semoga Rasulullah datang melihat kita, wajah-wajah yang berwudu ini, wajah-wajah yang pantas untuk mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Dan sebenarnya ketika kita merenung, ketika kita berhitung dengan benar, sebenarnya tidak ada pertemuan yang lebih nikmat dengan pertemuan dengan Rasulullah di masjid ini. Setuju? Ya Allah ilahi Rabbi, kami mohon sepenuh hati di alam akhirat nanti, izinkan kami bertemu Nabi. Jadi kalau kita banyak bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hati menjadi tenang, hati menjadi bersih. Jadi orang yang hatinya banyak bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah hatinya itu mencorong kinclong dan hatinya tercelup oleh kemuliaan. Hati yang tercelup oleh kemuliaan. Jadi menurut ulama, hati yang tercelup oleh kemuliaan, hati itu akan menjadi bersih, dan hati itu seujung rambut pun tidak akan punya benci kepada siapapun. Bahkan tidak akan benci kepada orang yang menyakiti hati kita. Ini untungnya punya hati yang bersih, yang dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena banyak membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah ini contoh teladan kita. Jadi ketika Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sungguh ada pada pribadi Rasulullah itu contoh keteladanan yang baik. Jadi kita berteladan kepada Rasulullah, apapun yang kita kerjakan usahakan meniru Rasulullah. Kalau puasa, lapar kita adalah laparnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Haus kita pada bulan puasa, hausnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbuka kita seperti Rasulullah, karena tepat waktunya matahari terbenam, matahari tenggelam. Jadi hebatnya umat Islam itu, walaupun dalam sholat subuh kadang-kadang terlambat ya, datang ke kantor terlambat, datang ke undangan terlambat, datang ke pasar terlambat, tapi umat Islam hebatnya kalau berbuka puasa tidak ada yang terlambat. Itu meniru Rasulullah ya. Dan ada lagi, berbukanya memang waktunya tepat seperti Rasulullah, tapi yang tidak tepat porsi atau banyaknya makanan yang dimakan. Kalau Rasulullah itu bersabda, nahnu min qaumil la na'kulu hatta najua wa idza akalna la nashba. Aku dengan kaumku yang ikut aku tidak makan kecuali lapar, dan kalau aku makan dengan kaumku tidak sampai kenyang. Bedanya dengan saya, kalau puasa sudah waktunya tepat bersamaan dengan matahari terbenam, cuma porsi makanannya yang berbeda. Kalau Rasulullah berhenti sebelum kenyang, kalau saya kalau tidak kenyang betulan, kalau tidak kenyang terlalu, itu tidak berhenti. Padahal sebenarnya kalau kita ingin sehat dan dijauhi oleh aneka macam penyakit, sebenarnya tirulah Rasulullah supaya sehat. Maka berhentilah makan sebelum kenyang. Mau kenyang sedikit sudah berhenti. Insya Allah meniru Rasulullah, akan diberi sehat oleh Allah. Jauh dari kencing manis seperti saya,
jauh dari darah tinggi, jauh dari aneka macam penyakit, asal benar-benar dirinya dimuhammadkan, meniru akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita ini sholat sebenarnya meniru Rasulullah, memuhammadkan diri kita. Takbir kita seperti Rasulullah, Fatihah kita seperti Rasulullah, amin kita seperti Rasulullah, ruku dan sujud kita seperti Rasulullah, tahiyat kita seperti Rasulullah. Kan berarti ketika sholat badan kita itu dimuhammadkan supaya haram kita masuk neraka. Karena siapa orang yang benar-benar mencontoh cara kehidupan Rasulullah, orang itu akan diharamkan untuk masuk neraka. Tirulah Rasulullah, tersenyum seperti Rasulullah. Karena Rasulullah bersabda, tabassumuka ala wajhi akhika sedekah. Senyummu terhadap saudaramu adalah sedekah. Jadi Rasulullah menyambut siapapun, tidak pernah Rasulullah itu merunyut, tidak pernah cengengesan, tidak pernah Rasulullah. Tersenyum, bersedekah kepada orang yang kita jumpai dengan tersenyum. Tetapi jangan tersenyum sendirian. Kalau senyum sendirian berbahaya, disangka kita sudah tidak beres otak kita. Jadi inilah nikmatnya dalam kehidupan sehari-hari, makan meniru Rasulullah, sholat meniru Rasulullah, kemudian puasa meniru Rasulullah, bertemu dengan orang lain meniru Rasulullah, hormat kepada ibu meniru Rasulullah. Diriwayatkan bahwa Rasulullah waktu kecil, adik-adik pernah menyusu kepada orang desa namanya siapa? Siti Halimatus. Ada yang tidak hafal? Tolong nyebut namanya ibu susunya Rasulullah, masa keberatan. Rasulullah waktu kecil, waktu bayi menyusu kepada seorang perempuan dari desa namanya Siti Halimatus Sa'diyah. Ya. Rasulullah hormat sekali ya kepada ibu Halimatus Sa'diyah ini. Dikisahkan ketika Rasulullah sudah beristri Siti Khadijah. Rasulullah sudah kawin dengan Siti Khadijah dan Rasulullah sudah menjadi orang kaya, menjadi seorang konglomerat katanya, dengan dagangan yang banyak itu, dibawa dari Mekah ke Syam, dari Syam ke Mekah lagi bawa dagangan yang lain, kembali lagi. Nah, ketika Rasulullah sedang kaya-kayanya itu, belum menjadi Rasul, belum menjadi Nabi, Rasulullah satu saat dengan teman-teman dagangnya, dengan relasi dagangnya, kemudian pembantunya Rasulullah memberitahu, Tuan Muhammad ada tamu di luar. Siapa? Kurang tahu saya, seorang perempuan tua. Kemudian Rasulullah keluar dari pintu dan siapa ternyata tamunya? Seorang tua yang digandeng oleh anaknya, dibimbing oleh anaknya. Ternyata ibu tua itu orang yang pernah menyusui Rasulullah waktu kecil, namanya Siti Halimatus Sa'diyah. Rasulullah mengucapkan ahlan wa sahlan ya ummi, selamat datang wahai ibunda. Kemudian dibimbing oleh Rasulullah untuk naik masuk ke pintu, naik ke atas. Kalau teman-teman dagangnya Rasulullah tadi didudukkan di atas permadani yang indah, untuk ibu Halimah yang pernah menyusui Rasulullah, tak cukup Rasulullah menghampar permadani yang indah. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah melepas serbannya. Setelah dilepas serbannya itu, dihampar di atas permadani. Kemudian Rasulullah bilang kepada ibu Halimah, wahai ibundaku tercinta, duduklah engkau di atas serbanku. Inilah penghormatan Rasulullah kepada ibu
yang pernah menyusui Rasulullah. Karena itu orang yang ingin meniru akhlaknya Rasulullah harus hormat kepada ibunya, harus hormat kepada ibunya. Sehingga ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah, man bihusni sahabati, wahai Rasulullah, siapa orang yang harus saya hormati? Rasulullah menjawab, ummuka, ibumu. Thummaman, sesudah ibu siapa wahai Rasulullah? Ummuka, ibumu. Sesudah itu siapa Rasulullah? Ummuka, ibumu. Sesudah itu siapa Rasulullah? Thumma abuka, baru ayahmu. Jadi kita harus hormat kepada ayah dan bunda kita kalau memang badan kita ingin berakhlak seperti akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak salah kalau ada pantun yang bunyinya begini, buah mentimun, buah labu, buah yang merah namanya saga, mencium tangannya ayah dan ibu akan terasa harumnya sorga. Orang Madura bisa bilang, ngakan topak lek kengan labu, ajak lupa ngonceng tatang ke, nyium tanang nga apak ben ebu, ekeres saro omas warga. Bahasa Jawanya belum saya karang ini, ya. Ini pertama kali culnya di Banyuwangi, ya. Jadi ini hebatnya kita mempunyai ibu, ya, mempunyai ibu yang mengandung kita berapa bulan? 9 bulan. Makanya tidak mustahil kalau ada penyair yang mengatakan, ibu, kalau aku merantau lalu datang musim kemarau, sumur-sumur kering, daunan pun gugur bersama reranting, hanya mata air matamu ibu yang tetap lancar mengalir. Kemudian ada lagi, kalau aku merantau, sedap kopior susumu ibu, dan ronta kenakalanku, di hati ada mayang siwalan memutikkan sari-sari kerinduan, karena hutangku padamu ibu tak kuasa kubayar. Hutangku padamu ibu tak kuasa kubayar. Hutangku padamu ibu tak kuasa kubayar. Jadi akhirnya orang macam saya, perempuan tercantik di dunia itu bukan istri saya, tetapi ibu saya. Kenapa? Karena tambah kerut ya. Mulai ada kerut di sini. Itu ibarat keris, muncul pamornya. Sebab istri saya ketika masih perawan itu kan belum ada kerut-kerutnya. Ibarat keris yang tidak ada pamornya. Kalau dijual murah harganya, kira-kira begitu. Jadi semakin tua ibu kita, semakin cantik ibu kita. Jadi karena kalau menurut Imam Ghazali, yang disebut indah atau cantik itu bukan hanya mawar yang merah tersiram embun di pagi hari, bukan hanya itu. Tapi untuk kolbu kita melihat orang tua pakai tongkat berangkat ke masjid, ya, jam 3 malam berangkat ke masjid, kita melihat keindahan. Dan itu orang tua, kakek tua itu walaupun bukan famili kita, tapi dia berangkat ke masjid, sebenarnya dia lebih indah tingkah lakunya dengan 1000 bintang film. Kira-kira begitu. Karena itu marilah kita membersihkan hati kita supaya kita menjadi nyaman hidup kita di dunia ini. Menjadi nyaman dengan bersaudara dengan orang lain. Karena innamal mu'minuna ikhwatun, semua orang beriman itu sebenarnya bersaudara. Tidak boleh saling ngenyek, saling caci maki antara satu yang lain, walaupun partainya berbeda, tidak masalah. Saya dengan nyonya saya pilihan presiden itu berbeda kemarin. Istri saya memilih beliau Pak P, saya memilih Pak J, ya, sama-sama dipasang di rumah gambarnya itu. Tetangga bingung, Pak Zawawi ini kok ada 2 gambar calon, gimana?
yaitu yang gemuk itu calonnya istriku, yang kurusan tinggi itu calonku. Gimana suami istri itu, Bu? Kok bisa berbeda? Itulah demokrasi. Kami tapi tidak bertengkar. Walaupun istri saya pilihannya lain, justru masakannya lebih enak dari kemarin. Inilah bapak-bapak dan ibu-ibu, nikmatnya rukun di antara yang satu dengan yang lain. Dan untuk rukun antara satu dengan yang lain, itu harus punya hati yang bersih, hati yang nyaman tentram. Untuk punya hati yang nyaman tentram, bersalawatlah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya punya puisi salawat. Kalau diajarkan di sini sudah dinyanyikan di Jakarta oleh artis-artis. Kita kan tidak mau, artis saja sudah mau bersalawat, masa kita tidak akan bersalawat ya? Saya ajarkan di sini salawat ini. Mau atau enggak? Ya Nabi, salam padamu. Akhirnya supaya kelihatan yang jauh, saya ingin naik ke kursi. Boleh atau enggak? Boleh. Naik. Supaya kelihatan dari sana. Ya, saya naik dulu. Mohon maaf tuh, ya. Tadi itu yang suruh menyingkirkan kursi. Ternyata saya ingin naik. Kenapa naik? Karena mau baca lagu sholawat kepada Rasulullah. Niatnya bukan menyanyi, niatnya berzikir. Ya Nabi, salam padamu. Ya Rasul, salam padamu. Kekasih, salam padamu. Sholawat selalu untukmu. Jadi, ya Nabi, salam. Ya Rasul, salam padamu. Kekasih, salam. Sholawat selalu untukmu. Ya, lagunya gampang. Kalau hati sampean bersih, diajar 3 kali sudah tahu, sudah bisa. Soal suara kita fales tidak masalah. Yang penting hati kita tidak fales kepada Rasulullah. Saya temannya Iwan Fales, kalau menyanyi fales, tapi insya Allah hati saya semoga tidak fales kepada Rasulullah. Lagunya begini, ikut pelan-pelan seperti orang berbisik itu. Ya Nabi, salam padamu. Ya Rasul, salam padamu. Kekasih, salam padamu. Sholawat selalu untukmu. Mau? Yuk, sekarang yang mengajar, yang ngarang ya. Yuk, pelan-pelan. Ya Nabi, salam padamu. Ya Rasul, salam padamu. Kekasih, salam padamu. Sholawat selalu untukmu. Sekali lagi. Ya Nabi, salam padamu. Ya Rasul, salam padamu. Kekasih, salam padamu. Sholawat selalu untukmu. Hebat banget jamaah Masjid Banyuwangi ini. Diajar 3 kali sudah bisa. Dan lebih enak, lebih bagus suaranya dari gurunya ya, dari Zawawi Imran. Karena Zawawi Imran memang suaranya fales, walaupun temannya Iwan fales. Sekarang jadi ya, kita tidak tampil di alun-alun karena ini bukan show, bukan pertunjukan. Kita di dalam masjid, biarkan yang nonton kita para malaikat. Setuju? Yuk, saya dulu, Anda, saya, Anda, saya, Anda. Yuk, saya dulu. Ya Nabi, salam. Jangan ikut dulu, saya dulu, bergantian ya. Ya Nabi, salam padamu.
Ya Rasul, salam padamu. Kekasih, salam padamu. Sholawat selalu untukmu. Yuk, ya. Saya dulu, jangan ikut. Kalau cinta kepada Nabi, baca sholawat kepada Nabi. Kalau Allah tak ngutus Nabi, gelaplah jiwa, gelaplah hati. Nabi Muhammad utusan ilahi, wajahnya jernih berseri-seri. Kalau tersenyum bertemu insan, terhapus sedih dan kesusahan. Akhlak Nabi bagai bunga-bungaan, harum semerbak tiada tandingan. Wahai Nabi, wahai junjungan, kami senang mengikut Tuhan. Ya Allah, Ilahi Rabbi, kami mohon sepenuh hati, di alam akhirat nanti, izinkan kami bertemu Nabi. Kalau nanti bertemu Nabi, berkumpul dengan Nabi, kira-kira masuk neraka atau enggak? Insya Allah ya. Yuk menyanyikan ini, langsung tiru saya, insya Allah bisa. Karena hati sampean sudah bersih. Cinta kepada Rasulullah, seneng kepada Rasulullah, seneng kepada Rasulullah ya. Tiru saya ini. Ini zikir permohonan untuk berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, Ilahi Rabbi, kami mohon sepenuh hati, di alam akhirat nanti, izinkan kami bertemu Nabi. Yo. Ya Allah,
ilahi Rabbi, kami mohon sepenuh hati di alam akhirat nanti, izinkan kami bertemu Nabi. 2 kali yang betul mohon, ya Allah ilahi Rabbi, kami mohon sepenuh hati di alam akhirat nanti, izinkan kami bertemu Nabi. Kurang 1 yang bagus, ya Allah ilahi Rabbi, kami mohon sepenuh hati di alam akhirat nanti, izinkan kami bertemu Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Diriwayatkan 4 malaikat turun ke bumi. Siapa 4 malaikat itu? Tidak lain adalah Sayyidina Jibril, Mikail, Israfil, dan Israel. Jadi berempat turun ke bumi dan menghadap kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah bertemu dengan Rasulullah, setelah menghadap, Jibril sebagai kepala malaikat matur kepada Rasulullah, wahai Rasul, saya ingin ada yang ingin diaturkan, dilaporkan kepada panjenengan. Apa? Silahkan laporkan. Nabi, kata malaikat Jibril, Rasulullah, kalau ada umatmu yang sehari semalam bisa membaca sholawat 10 kali, nanti ketika dia akan lewat di atas sirat, titian siratal mustaqim, saya yang akan menggandengnya Rasulullah untuk terbang ke seberang dengan kecepatan yang lebih cepat dari kilat. Itu janji dari malaikat Jibril. Malaikat Mikail juga matur kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kalau ada umatmu yang suka baca sholawat kepada jenengan, nanti di padang mahsyar kalau orang ini kehausan, sayalah yang akan mengambilkan air dari telagamu Rasulullah untuk diminum oleh orang yang kehausan ini di padang mahsyar. Jadi sampean yang suka baca sholawat, insya Allah akan diberi minum dari air sejuk yang diambilkan oleh malaikat Mikail dari telaganya Rasulullah. Yang ketiga, malaikat Israfil bilang juga, matur juga kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kalau ada umat jenengan suka baca sholawat kepada jenengan dan orang ini punya dosa, sayalah yang akan bersujud kepada Allah mendoakan agar orang ini diampuni, dan tidak saya angkat sujud saya Rasulullah sebelum orang itu mendapat ampunan dari Allah. Yang keempat ini penting, penting, malaikat Israel, malaikat pencabut nyawa, matur juga, Rasulullah, kalau ada umat jenengan Rasulullah senang baca sholawat kepada jenengan dan orang ini tiba saatnya mati, tiba saatnya dicabut nyawanya, saya akan mencabutnya dengan lembut sehingga tidak terasa cabutan nyawa dari saya, dan lembutnya dia dicabut nyawa seperti saya mencabut nyawanya para nabi. Jadi marilah kita menjadi orang yang ahli sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak, ibu, laki, perempuan, semua anak-anak orang tua menjadi orang yang ahli sholawat, suka membaca sholawat kepada Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah 3/4 jam ini.
ya. Nah, yang terakhir ini penting juga ketika Rasulullah mau wafat. Ketika Rasulullah mau wafat, datanglah malaikat Israel pencabut nyawa itu kepada Rasulullah. Assalamualaikum Rasulullah. Waalaikumsalam. Oh, malaikat Israel. Ya Rasul, monggo. Kayaknya sampean datang ke sini untuk mencabut nyawa. Kata Rasulullah, nyawa saya. Ya Rasul, karena saya sudah diperintahkan oleh Allah. Tapi Rasul, sebelum jenengan saya cabut nyawanya, saya persilahkan jenengan berdoa kepada Allah. Berdoa dulu, kemudian sesudah itu baru saya cabut nyawanya. Rasulullah langsung saat itu memanggil umatnya, ummati, 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 umatku, 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 bagaimana nasib umatku? Rasulullah tidak memanggil Sayyidatina Aisyah, istri yang sangat disayanginya. Rasulullah tidak memanggil Sayyidatina Fatimah, putri yang sangat disayanginya, tapi semuanya dirangkum oleh Rasulullah dengan ummati, umatku, umatku, umatku. Dan kemudian sebelum itu, sebelum dicabut, Rasulullah berdoa kepada Allah, ya Allah, pada saat saya dicabut nyawa saya sekarang ini, wahai Allah, saya memohon kepadamu ya Allah, kesakitan umatku ketika mau dicabut nyawanya, berikanlah akan ditanggung kesakitannya oleh saya sekarang ini, kumpulkan kepada saya Rasulullah. Itu doanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu cintanya Rasulullah kepada kita, bahwa kita ahli salawat ini tak boleh sakit ketika dicabut nyawa. Orang yang suka meniru tingkah lakunya Rasulullah, salatnya tumanina seperti Rasulullah, zikirnya seperti Rasulullah, suka baca Al-Quran seperti Rasulullah. Rasulullah tidak mau umat yang mencontoh Rasulullah itu ketika dicabut nyawanya sakit, ya. Jadi kita ini insya Allah akan ditanggung oleh Rasulullah, tapi harus rajin baca salawat, salawat, salawat. Saya mau berdoa, ya, nanti habis doa pakai itu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma tawwil umurana wa sahhih ajsadana wa nawwir qulubana wa tsabbit imanana wa ahsin akhlaqana wa wasi' arzaqana wa adkhilnal jannata wa aidana minan nar. Ya Allah, kami jamaah Masjid Baitur Rahman Banyuwangi berkumpul di sini memperingati hari lahirnya Nabi kami tercinta ya Allah, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan maulid ini kami mohon ya Allah supaya kami diberi barokah, diberi panjang umur oleh Engkau ya Allah, diberi kesehatan kami dengan anak istri kami dan saudara-saudara kami ya Allah. Mohon rezeki kami mohon ditambah, tetapi rezeki yang halal ya Allah. Jauhkanlah kepada kami rezeki yang haram ya Allah. Tuhan kami, dengan peringatan Nabi Muhammad ini, semoga segala amal usaha kami untuk mendapatkan rezeki penuhilah ya Allah. Gampangkanlah rezeki buat kami, dan kalau ada lebihnya rezeki itu akan saya bawa untuk berziarah ke Mekah dan Madinah ya Allah. Ya Allah, hidupkanlah kami dalam iman dan Islam. Kami mohon semoga anak-anak kami, cucu kami dijadikan anak-anak yang cerdas, bertakwa kepadamu ya Allah. Dan nanti kalau kami sudah dikubur, anak-anak kami suka baca Fatihah, suka berdoa kepada kami ya Allah. Dan berikanlah kepada anak-anak dan cucu kami jodoh-jodoh orang yang soleh dan solehah.
Ya Allah, kami ingin hidup dalam iman dan Islam. Kami ingin hidup dalam iman dan Islam. Dan bila tiba saatnya kami dicabut nyawa, ya Allah, matikanlah kami bersama kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadikanlah mati kami mati yang husnul khotimah, ya Allah. Di kubur kelak kami akan diperiksa oleh malaikat Munkar dan Nakir. Dan mohon ya Allah, bimbinglah lidah kami untuk bisa menjawab semua pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Di akhirat kelak mohon bapak dan ibu kami diampuni ya Allah. Jangan masukkan kepada neraka bapak ibu kami. Kasihan ya Allah. Dan saya sendiri mohon ampunan ya Allah, mohon ampunan ya Allah. Dan kami mohon di padang mahsyar nanti kami berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jadikanlah bapak ibu kami menjemput kami di pintu surga. Kami ingin mencium tangannya bapak kami dan ibu kami nanti di surga ya Allah. Kami ingin mencium kembali anak-anak kami dan cucu-cucu kami ya Allah, atas ridhamu ya Allah dan syafaatnya Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Yuk baca ya Allah ilahi rabbi lagi ya, 3 kali. Ya Allah ilahi rabbi, kami mohon sepenuh hati di alam akhirat nanti, izinkan kami bertemu Nabi. Ya Allah ilahi rabbi, yang seneng kami mohon sepenuh hati di alam akhirat nanti, izinkan kami bertemu Nabi. 1 kali lagi yang bagus. Ya Allah ilahi rabbi, kami mohon sepenuh hati di alam akhirat nanti, izinkan kami bertemu Nabi. Kalau Anda membeli galah, carilah bambu di Surabaya. Kalau ada ucapan saya yang salah, berikanlah maaf kepada saya. Masjid Baitur Rahman cintaku, jamaah Banyuwangi sayangku, jejakku ku tinggal di sini, tapi senyummu ku bawa pergi. Salawat tadi bisa dibuka di YouTube. Salawat cinta Zawawi Imron. Tapi yang ada sayanya. Kalau tidak ada sayanya itu ada yang keliru ya. Nah, yang nyanyikan juara-juara MTQ se-Jawa Timur ya. Tolong bisa dibuka, enggak usah di YouTube ya. Sekarang juga kalau sulit bisa ketemu saya. Akhirnya ada yang orang Madura di sini. Ya, kempeng sanek, kempeng Korea, satoor kempeng ngapenang, kaula amit mulia, parnyoon mator Paleman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.